kembali lagi dengan saya Sinta di channel Bondiken. Sekarang kita mau bahas tentang latihan soal seleksi CPNS TIU, tes intelijensi umum, dengan tipe soal deret gambar atau tes figural, teman-teman. Jadi kita akan membahas beberapa soal, kita belajar bareng. Kalau aku ada salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Karena kan kita sifatnya belajar bareng ya, bukan kita menggurui kalian gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa kalau misalnya kalian pingin kita tetap nemenin kalian sampai jadi CPNS, jangan lupa support juga kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Soal yang pertama tentang deret gambar itu ada A, B, C, D, E ya teman-teman. Kotaknya kalian bisa perhatikan. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, manakah gambar yang tidak memiliki pola yang sama? Jadi kita lihat pada kotak A. Di dalam kotak A terdapat 3 bulan. Dalam kotak B terdapat 4 bulan. Kotak C terdapat 5 bulan, gambar bulan. Kotak D terdapat gambar 7 bulan. Dan kotak E terdapat gambar bulan yang berjumlah 9 bulan. Kita harus mencari gambar yang tidak memiliki pola yang sama. Jadi kita bisa lihat pola A, pola C, D, dan E itu adalah pola bilangan ganjil. Sedangkan yang B adalah pola bilangan genap. Maka mereka tidak sinkron kan teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. A itu kan 3 jumlahnya, itu ganjil. C itu 5 jumlahnya, ganjil. D itu 7 jumlahnya, ganjil. E itu 9, ganjil juga. Di mana yang tidak ganjil dan hanya yang berbilangan genap? Yang B, 4. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2 itu adalah sebuah jaring ya teman-teman. Jaring dari bangun ruang. Jadi ada sebuah bangun ruang, dia dibedah dari sisi-sisinya dan dijabarkan. Jadi kita harus bermain imajinasi, kira-kira jaring ini akan membentuk sebuah bangun ruang yang seperti apa gitu teman-teman. Jadi kalau soal-soal gini kita tuh sambil membayangkan kira-kira kalau dirangkai seperti puzzle gitu, kalau dirangkai ini bakal jadi bangun yang seperti apa. Nah, jawaban A itu adalah kotak ya, kubus. Yang B itu seperti prisma. Yang C itu adalah segi 4. Segi 4 juga sih dia basicnya. Terus yang D itu juga kayak semacam kubus tapi ada yang garis miring, ada yang miring gitu. Yang D seperti kubus, cuman salah satu sisinya ada yang miring. Kalau yang E sama seperti yang D, seperti kubus, cuman di salah satu sisinya ada yang miring. Jadi kita harus menebak kira-kira dia adalah bangun ruang yang seperti apa. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C teman-teman. Jika kita lihat di dalam jaring bangun ruang prisma segi 4 dengan sisi bentuknya sama kaki. Jadi kita harus lihat ya teman-teman. Itu kan tengahnya kotak, terus atasnya, kirinya, bawahnya, kanannya itu membentuk sebuah kayak ini loh, kayak apa, kayak garis miring gitu. Jadi kuncinya itu pada sisi-sisi bangun-bangun yang ada di sekitar kotak dasarnya teman-teman. Kalau misalnya di sisi-sisinya itu kan nggak kotak banget. Jadi kalau nggak kotak banget itu pasti bukan kubus, karena kubus itu semuanya kotak dan semuanya sama ukurannya. Terus karena itu agak miring kayak segitiga tapi dia tuh nggak lancip, berarti bukan yang B, karena yang B itu pasti pinggir-pinggirnya lancip teman-teman. Terus kita bisa lihat
dia itu seperti segitiga tapi nggak lancip ya, berarti dia itu masuknya masih segi 4, cuman dia agak menjorokkan ke atas, terus di atasnya ada kotak kecil. Ya udah pas banget jawabannya itu yang C, karena di prisma segi 4 itu di bagian atap prismanya adalah kotak yang kecil teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, ini ada beberapa kotak, yaitu ada 4 kotak. Di dalam kotak ada berbagai macam bentuk ya. Kita baca aja dulu pertanyaannya. Gambar yang cocok untuk selanjutnya adalah, jadi kita harus membayangkan kotak 5 itu bagusnya itu isinya apa aja. Kita lihat dulu dari kotak yang paling kiri, kotak yang pertama. Itu di dalam kotak terdapat ada 4 bentuk. Yang kotak kedua, yang kotak pertama itu 4 bentuknya sama semua. Yang kotak kedua, dari 4 bentuk tersebut ada yang berbeda, yaitu yang kanan bawah berubah teman-teman. Kalau kotak yang ketiga itu ada 4 bentuk, tapi bentuk yang kanan atas dan kanan bawah itu bentuknya berubah lagi sama seperti kotak yang sebelumnya. Dan kotak yang keempat itu ada 4 bentuk, cuman ada satu lagi yang berubah, yaitu kiri bawah. Jadi kalau kita simpulkan, setiap menambah satu kotak itu akan merubah satu bentuk searah dengan jarum jam teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nambahin satu kotak lagi, yaitu kotak 5, jawabannya adalah yang paling tepat itu yang D. Nomor 4, ini ada 1, 2, 3 gambar ya teman-teman. Pertanyaannya, gambar yang cocok untuk selanjutnya. Gambar yang pertama itu seperti segitiga sepasang yang searah gitu, dan yang sebelah kanan segitiganya itu warna hitam, sebelah kiri segitiganya warna putih. Gambar yang kedua ada 2 segitiga tapi arah panahnya ke bawah semua, dimana yang atas itu segitiganya warna putih, yang bawah itu warna hitam. Dan gambar yang ketiga itu ada segitiga searah lagi, cuman yang segitiga kiri itu warna hitam, segitiga kanan warna putih. Jadi kita harus membayangkan pola apa yang tepat untuk gambar selanjutnya. Jadi jawabannya itu adalah yang C teman-teman, karena yang kotak pertama dan kotak yang ketiga itu merupakan sebuah kebalikan, hanya berpindah sisi segitiga yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Nah selanjutnya seharusnya gambar bangun keempat itu adalah kebalikan dari gambar yang nomor 2, yang segitiga arah ke bawah. Itu kebalikannya adalah segitiga arahnya ke bawah, hanya saja yang atas adalah hitam, yang bawah adalah putih. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, itu ada segitiga arahnya ke bawah dan yang hitam di atas. Itu adalah kebalikan dari gambar yang nomor 2, di mana segitiga arah bawah dan yang segitiga gelapnya yang di bawah. Sekarang gantian yang di atas gitu teman-teman. Jadi nomor 5, pola bayangan gambar di bawah ini yaitu sebelah kiri terdapat sebuah gambar jajar genjang, di mana di dalam jajar genjang ada sebuah panah yang menghadap ke kanan dan ada petir yang serongnya ke kanan. Jadi kalau misalnya kita bercermin, itu akan muncul bayangan kita, dan di mana bayangan kita akan berbalik dari kondisi kita teman-teman. Misalnya dari kita bercermin terus kita angkat tangan kanan, maka dari arah cermin itu juga tangan di depan kanan kita yang keangkat teman-teman gitu. Jadi berlawanan. Jadi jawaban di bawah ini itu yang paling tepat adalah yang C, di mana ada jajar genjang berlawanan,
arah panahnya itu sekarang ke kiri dan petirnya ke kiri. Jadi jawabannya yang C. Baiklah, sekian dulu kita belajar tentang TIU deret angka atau tes figural. Semoga bisa bermanfaat dan bisa referensi untuk belajar kalian ya teman-teman. Tetap semangat belajar dan semoga sukses menjadi CPNS. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa buat support. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.